Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Behaki. Kali ini gue mau review film terbaru, judulnya adalah Melodate. Ini sebelumnya judulnya yang gue baca itu informasinya adalah Asrama Putri. Tapi ada perubahan nih, karena ya kerjasama baru antara pihak pembuatnya yaitu Screen Media dengan distributornya MD Entertainment. Jadi berubah lah tuh nama jadi Melodate. Ya lebih menarik lah, lebih unik, lebih cocok mungkinnya dengan target audiensnya. Film terbarunya dari Ainun Ridho dan juga diperankan oleh dua pemeran utamanya yaitu Jory Pranata sebagai Dante dan juga Caitlin Halderman sebagai Melody. Nah, sinopsisnya sendiri itu bercerita tentang seorang remaja perempuan yang masih SMA, baru pulang dari London, terus di Jakarta tinggal di Asrama Putri. Nah, suatu hari si Melody ini yang suka main musik itu bertemu dengan Dante. Lalu mereka mulai tumbuh-tumbuh benih-benih cinta, tapi hubungan mereka tuh harus terhambat karena ada yang menghalanginya, yaitu tonton aja karena itu plot twistnya. Nah, bagusnya di sini menurut gue isunya menarik karena isunya ngomongin soal parenting dan juga kesehatan mental gitu. Nah, di Asrama Putri ini Melody itu emang hubungannya kurang baik lah dengan orang tuanya, dengan bapaknya setelah ibunya meninggal. Jadi dari situ hubungannya merenggang, dia harus pindah-pindah terus dari kota, negara bahkan. Terus juga di asrama itu ada tinggal namanya Nadia yang dia bisa dibilang punya isu kesehatan mental lah, karena Nadia ini tuh patah hati dan juga dia akhirnya dari situ hidupnya linglung lah gitu, sampai berusaha ada percobaan bunuh diri gitu kali ya. Kalau premisnya sebenarnya biasa-biasa aja ya, karena emang ada cewek ketemu sama cowok, abis itu dia mencari jalan untuk mereka berdua, tapi ada yang kesulitan gitu. Sebenarnya ya cerita romantis biasa yang kalian tahu lah sebenarnya, tapi di balik itu isunya yang menarik. Nah, ini sebenarnya kenapa gue mau nonton ini itu tuh karena ada lagu Heidi yang nanti Melody nyanyikan di atas panggung pensinya. Itu lagu yang menurut gue enak banget, terdengarnya mungkin kayak lagu luar gitu ya, lagu yang dinyanyikan oleh orang luar, diproduksi oleh orang luar juga, tapi ternyata itu orang Indonesia yang nyanyi gitu. Heidi ini dengan pengucapan bahasa Inggris yang bagus, dengan nada yang oke juga, dengan lagu yang liriknya tuh gue langsung ingat gitu. Menurut gue secara teknis ya, sinematografinya, suaranya, artistiknya, editingnya ya aman lah, cukup gitu, nggak yang jelek, nggak yang bagus juga sih sebenarnya. Jadi ya udah aman aja. Kalau nggak sukanya nih gue sebenarnya, gue jujur pertama kali impresinya itu ketika musiknya, latar musiknya gitu ya, scoringnya itu kayak mengganggu aja gitu. Nih kok di telinga gue nggak enak ya, kurang banget nih gitu. Dan itu di awal, di akhir sama, di tengah juga sama, kayak kurang enak, kurang pas gitu, kayak tempelan aja rasanya gitu, nggak ada memberikan efek mood tertentu gitu ya. Ya udah emang kayak seneng-seneng, seru-seruan, keren aja gitu. Premisnya ya biasa aja sebenarnya. Cuma premisnya itu jadi masalah juga. Kenapa ya? Karena ini filmnya sebenarnya ngomongin hubungannya si Melody dan juga Dante. Karena di awal itu diceritakannya karakternya si Melody doang gitu. Hampir sejam pertama itu lebih banyak nyeritain Melody di asrama putrinya gitu. Nah, apakah fokusnya romantis antara Melody dan Dante, atau emang Melody di asrama putri itu dan juga nanti ada hubungannya dengan Dante gitu. Soalnya di awal dia ketemu tuh sama Dante, oh ini romantis, tapi ternyata enggak romantis juga. Ini film ya tentang drama sih sebenarnya, umumnya tuh drama. Nah, itu tuh fokus itunya yang gue bingung sih sebenarnya. Terus juga ini karakternya Dante nih, namanya Dante ya, tapi kayak pengen mencoba jadi Rangga atau Dilan kali ya, karena dia tuh kayak puitis karena baca bukunya dari Melody gitu ya. Terus dia tiba-tiba jadi puitis, jadi penyair gitu, bacanya buku yang wah gitu deh, pokoknya kata-kata yang oke, kata-kata yang bagus, yang penuh dengan makna gitu ya. Tapi nggak dapet aja gitu, karena itu mungkin tempelan doang kali ya, nggak ada kedalaman karakternya gitu. Gue rasa kenapa Dante bisa merasakan itu juga gitu, walaupun nanti ada jawabannya di plot twistnya gitu ya. Tapi kayak ya nggak berarti apa-apa, nggak kayak Rangga juga di DC, nggak kayak Dilan juga di Dilan gitu kan. Jadi ya nanggung aja gitu. Nih apa sih karakternya si Dante ini, skenarionya fokusnya sama plot twist ya. Kalau orang mau nyari plot twist ya bisa jadi inilah tempatnya gitu, tempat tontonannya gitu. Tapi ya kalau masa cerita tentang hot list doang gitu, orang pengen plot twist doang, tapi kan bangunan ceritanya itu gue rasa yang lebih penting dibandingkan plot twist sendiri. Jadi
kayak plot twist itu diutamain gitu, kayak diceritain ini apa sih maksudnya dari awal, terus tiba-tiba akhirnya nanti plot twist, nggak ngasih apa-apa gitu, nggak ngasih sesuatu yang baru, konsep yang menarik juga, nggak juga, biasa-biasa aja menurutku. Jadi ya udah gitu sih, sayang banget lah ini bangunan ceritanya nggak dijahit dengan rapi, ditulis dengan oke juga gitu. Padahal menurut gue dialog-dialognya ya sebenarnya ya cukup umum dan bisa diterima lah. Padahal menurut gue karakter-karakternya ini tuh bisa dimainin gitu. Karakternya Melody yang punya latar belakang dengan keluarganya, terus juga Dante dengan latar belakang keluarganya juga gitu. Dan sebenarnya udah diperankan dengan baik juga gitu oleh Caitlin Halderman dan juga Jordi Pranata ya. Tapi saya nggak bisa mendeliver dengan maksimal karena karakternya emang ya permukaan aja gitu, di surface aja, nggak dikasih tahu 3D karakternya seperti apa gitu ya, secara mentalnya mereka, secara latar belakang historinya dengan keluarga dan juga permasalahan hidupnya gitu yang lalu-lalu itu nggak keluar gitu menurut gue. Jadi ya emang fokus plot twist aja gitu, jadi akhirnya udah ketahuan gitu, nanti ada ya jeng gitu. Babak pertamanya tuh lama banget pengenalan karakter ya, si Melody ini tuh di Asrama Putri panjang banget, jadi di akhir tuh kayak dar selesai. Wow gitu, jadi kayak kenapa cepet-cepet banget selesainya gitu kan. Nggak tahu ya, gue ngerasa pengadeganannya biasa aja sih, nggak bikin jadi lebih menarik dan oke juga. Actingnya menurut gue Caitlin Halderman dan juga Jordi Pranata tuh jago. Mereka tuh bisa acting, bisa ngerasain gitu. Mereka udah berusaha tapi gue nggak believe aja gitu. Nah ini pengadeganannya ini sih masalahnya, nggak bikin believe gue untuk percaya untuk cerita ini tuh jalan. Itu sih adalah adegan yang bagus, yaitu injek kaki. Nah injek kaki ini tuh karena berulang, di awal ada, nanti pas udah deket itu ada juga ketika Melodinya dapat informasi kalau dia itu akan pensi gitu ya, akan nyanyi di atas panggung. Mereka nginjek kaki tuh, Melody injek kakinya si Dante, dan itu udah berulang karena di awal tuh ada juga. Dan itu menurut gue cukup menarik dan oke gitu, cut-to-cutnya dan juga pengadeganannya cukup menarik lah. Pas lagi di atas panggungnya sih, karena ya itu dia nyanyiin lagu Heidi-nya gitu, walaupun pengadeganannya kurang meyakinkan ya di atas panggung. Pas nyanyinya kayak aduh, nggak meyakinkan lah, kelihatan banget gitu, nggak nyanyi langsung sih karena emang lip sync gitu. Jadi ya udah gitu, kurang lah. Kalau skor dari gua sih ya 6 lah gitu. Ceritanya isunya menarik tapi sayang banget nggak bisa diulik lebih jauh, jadinya nggak asik. Padahal aktingnya Jordi Pranata dan juga Caitlin Halderman ini harusnya bisa diberdayakan lebih oke gitu, karena mereka jago aktingnya. Itu sih. Oke, terima kasih sudah menonton review kali ini Melody. Ya tontonlah kalian sendiri, buktikan sendiri apakah omongan gue benar. Kalau nggak benar ya silahkan komen, diskusiin di bawah gitu ya. Jangan lupa likes juga, dan juga follow Instagram, Twitter, TikTok, apalagi join Discord juga. Dan ada membership juga, membershipnya di YouTube lah gitu. Dadah.